Selamat datang di Informer Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait program Kartu Prakerja. Di sini disebutkan ancaman pidana hingga ganti rugi dalam program Kartu Prakerja. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah merevisi aturan pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2020. Adapun Perpres ini mengubah Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Dalam balai tersebut, Jokowi memberikan kewenangan kepada manajemen pelaksana program Kartu Prakerja dapat mengajukan tuntutan ganti rugi hingga pidana kepada pihak yang secara sengaja memalsukan identitas atau data pribadi demi menjadi peserta program. Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan atau data pribadi, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pihak yang sudah menerima insentif pelatihan namun terbukti memalsukan identitas diri, maka harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi. Sesuai syarat dan ketentuan, Kartu Prakerja hanya diberikan kepada pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Sehingga bagi penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya pelatihan atau intensif, wajib mengembalikan bantuan biaya atau pelatihan insentif tersebut kepada negara. Aturan ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 7 Juli 2020 dan telah berlaku sejak sehari kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Interim Muhammad Mahfud MD. Dalam Perpres baru ini, anggota Komite Cipta Kerja bertambah menjadi 12 kementerian atau lembaga dari yang tadinya hanya 6 anggota dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakil adalah Kepala Staf Presiden. Dalam pasal 15 dirinci daftar anggota menjadi 12 orang, terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP. Kemudian pasal 31B menjelaskan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja oleh manajemen pelaksana sebelum peraturan Presiden ini berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada itikat baik. Staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum dan ketahanan ekonomi Kemenko Bidang Perekonomian Ellen Setiadi mengungkapkan pengajuan tuntutan pidana dan ganti rugi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni langsung dilakukan oleh PMO maupun meminta bantuan Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, ancaman pidana bagi pemalsu data Kartu Prakerja telah ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2020. Aturan itu merupakan perubahan atas Perpres sebelumnya, yakni Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Ia mengatakan pencantuman tuntutan pidana dalam aturan baru hanya dilakukan untuk mempertegas aturan yang sudah berlaku, sebab pemalsuan identitas sudah diatur sebagai tindakan salah undang-undang yang berlaku. Kendati begitu, belum dijelaskan seperti apa bentuk sanksi pidana dan nilai ganti rugi yang akan dibebankan pada pihak yang memalsukan identitas atau data pribadi dalam mengikuti program Kartu Prakerja.